Kyushoku atau school lunch atau makan siang di sekolah adalah salah satu kebanggaan bangsa Jepang atas keberhasilan mereka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi mudanya. Sementara negara-negara lain termasuk Amerika mengalami kesulitan untuk melakukan hal yang sama. Kalau di Amerika tingkat obesitas meningkat 3 kali lipat selama 3 dekade terakhir, maka sistem makan siang yang diterapkan di Jepang ini telah melahirkan anak-anak yang relatif lebih sehat dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Hal ini merupakan perbaikan pesat sejak dibagikannya Shokuiku atau pendidikan pangan menjadi kurikulum nasional. Melalui undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2008, program makan siang yang di dalamnya diajarkan Shokuiku atau Food Education itu wajib diselenggarakan di seluruh sekolah dasar dan SMP di Jepang. Hasilnya adalah anak-anak yang sehat, cerdas, tidak obesitas dengan usia harapan hidup mencapai 83 tahun menurut WHO. Selama makan siang, siswa diajarkan untuk memakan dan menghabiskan apa yang disajikan karena jenis dan jumlah dalam menu itu sudah diprogram oleh nutrisionis sesuai target nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak boleh ada yang memilih-milih hanya makanan yang mereka sukai, tidak boleh ada yang dibawa pulang, dan tidak boleh menambahkan makanan dari luar. Semua makan makanan yang sama, termasuk para guru. Mereka juga diajarkan table manner atau tata krama makan. Diawali dengan mencuci tangan, mengunyah dengan mulut tertutup, tidak berbicara saat mulut terisi, tidak bercanda saat makan, gunakan sapu tangan, dan seterusnya hingga merapikan alat-alat bekas makan dan membersihkan percikan kuah atau remah-remah dari meja. Selesai makan, semua kembali bersih seperti semula. Salah satu yang diajarkan dalam Shokuiku atau Food Education adalah makan secara intuitif dengan melatih mengenali kapan tubuh kita mulai merasa kenyang dan segera berhenti ketika sudah 80% kenyang. Ini yang disebut prinsip Hara Hachibu. Konon inilah salah satu rahasia umur panjang orang Jepang. Alasannya adalah karena untuk mengirim sinyal dari perut ke otak dibutuhkan waktu beberapa menit. Sehingga ketika otak kita merasa kenyang, maka sebetulnya perut kita sudah kekenyangan. Inilah yang menimbulkan rasa kantuk, malas, dan obesitas. Kita jadi teringat hadis yang mengatakan bahwa agar sehat, maka isilah perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Mungkin ini membingungkan. Di satu sisi makanan harus dihabiskan, sementara di sisi lain makan hanya sampai 80% kenyang. Disinilah pentingnya menyendokkan langsung makanan-makanan ke mangkok dan piring masing-masing siswa. Porsi yang dibutuhkan oleh seorang siswa bisa langsung diperkirakan. Selain itu, cara menyendokkan langsung juga akan meminimalisir kontaminasi makanan. Prinsip kedua Shokuiku adalah menitik beratkan pada makanan yang minim proses atau whole food dengan kandungan gizi yang prima seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serta sumber protein seperti ikan, ayam, daging, dan telur. Prinsip ketiga adalah gunakan bahan makanan yang beragam dalam setiap menu. Di masing-masing nampan, siswa akan diberikan piring dan beberapa mangkuk kecil untuk wadah nasi, sayur, dan sumber protein. Sedangkan dessert atau pencuci mulut hanya berupa potongan buah atau yogurt. Prinsip nomor 4, makan bersama orang-orang terdekat dengan keluarga misalnya, sangat disarankan dalam Shokuiku karena dapat membantu mengembangkan kebiasaan mindful eating, mempererat hubungan sosial, dan memelihara kesehatan mental. Shokuiku juga mengajarkan untuk menghargai makanan dengan memahami proses panjang terciptanya makanan-makanan tersebut. Tegasnya, Kyushoku adalah program makan siang yang di dalamnya diajarkan Food Education atau Shokuiku. Kyushoku adalah bagian integral dari kurikulum pendidikan dan bukan waktu istirahat.
Karena itu, agar lulus dari mata pelajaran tersebut, siswa harus mematuhi ketentuan-ketentuannya seperti tata krama makan, memahami kandungan nutrisi, dan seterusnya hingga etika merapikan dan membersihkan bekas-bekas makan. Sekali lagi, Kyushoku bukanlah jam istirahat makan siang, melainkan bagian dari mata pelajaran wajib. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang menyadari pentingnya memberikan makanan bergizi bagi khususnya anak-anak sekolah untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara barat. Untuk itu dibuatlah payung hukum berupa undang-undang yang mewajibkan diadakannya makan siang atau kyushoku di sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi biaya. Biaya pengadaan bahan-bahan mentah ditanggung oleh orang tua siswa. Di beberapa daerah besarnya 250 yen per siswa SD dan 300 yen per siswa SMP untuk sekali makan. Bagi keluarga kurang mampu diberikan reduksi atau subsidi penuh melalui sistem bantuan sosial. Sedangkan biaya tenaga kerja, biaya perawatan perlengkapan, dan biaya-biaya lain yang besarnya 2 kali lipat biaya bahan mentah ditanggung oleh pemerintah daerah dibantu pemerintah pusat. Banyak sekolah dasar dan SMP di Jepang memiliki dapur khusus untuk menyiapkan makan siang bagi siswa-siswanya. Dapur ini misalnya setiap hari memasak sekitar 700 porsi makan siang. Bahan-bahan makanannya sedapat mungkin dipasok dari petani sekitar, mencakup beras, sayuran, telur, tahu, ayam, ikan, susu, dan sebagainya. Bagi sekolah yang tidak mempunyai dapur, makan siang dipasok dari School Lunch Center atau dapur umum. Dapur umum seperti ini misalnya mampu memasok 3.000 porsi makan siang setiap hari untuk 5 SMP dan 2 sekolah dasar di sekitarnya. Nutrisionis biasanya sudah mempersiapkan menu makan siang setiap hari untuk 1 bulan. Bahan-bahan makanan umumnya terdiri dari kol, wortel, lobak, rengkong atau akar teratai, bawang bombay, bawang daun, bayam, rumput laut atau wakame, kentang, tahu, dan telur. Sup ala Jepang umumnya dibuat menggunakan rumput laut yang disebut wakame dan ikan kering yang disebut bonito untuk menghasilkan kaldu yang mempunyai rasa khas Jepang yang disebut umami, yaitu semacam rasa gurih yang segar dan menyehatkan. Kaldu ini kemudian dibuat menjadi bermacam-macam sup. Hampir tidak ada sup yang menggunakan santan. Menu makan siang dilengkapi dengan 250 ml susu segar yang tawar. Tidak pernah diberikan susu manis dengan rasa stroberi, melon, atau coklat dan sebagainya, karena kandungan gulanya sangat tidak baik bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan anak-anak menderita berbagai penyakit termasuk gangguan ginjal walaupun masih kecil. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12 siang, berarti waktu kyoshoku sudah hampir tiba. Para juru masak harus segera menyelesaikan tugasnya dan memasukkan makanan-makanan ke dalam kontainer seperti biasanya. Beberapa orang yang bertugas piket pada hari itu akan menuju ke dapur untuk menjemput makan siang mereka dan membawanya ke kelas masing-masing. Jadi, makanan harus mereka jemput sendiri dari dapur dan bukan menunggu untuk diantarkan ke kelas. Sebagian anak-anak bertugas menyendokkan nasi dan lauk pauk untuk murid-murid yang lain. Porsinya sesuai petunjuk guru mereka. Maka dimulailah Kyushoku, sebuah ritual makan siang yang dikagumi dunia yang membuat iri banyak negara. Sama sekali tidak tampak mereka sedang pesta makan-makan,
Tidak terdengar suara riuh rendah layaknya anak-anak yang sedang istirahat sambil bermain bersama teman-teman. Semua tampak begitu hikmat. Karena sebenarnya sambil makan mereka tengah bersyukur atas makanan yang sedang mereka nikmati. Mereka berterima kasih kepada para petani yang telah bekerja menghadirkan nasi dan sayur-sayuran, kepada para nelayan yang telah menangkap ikan di lautan, kepada para peternak yang telah menghasilkan ayam dan telur, dan kepada para juru masak yang sejak pagi telah memasak bahan-bahan makanan untuk mereka. Inilah yang disebut mindful eating. Selesai bersantap, semua peralatan makan dibereskan. Kemasan bekas susu dikumpulkan agar mudah didaur ulang. Gelas-gelas kotor disusun, mangkuk dan piring ditumpuk dan diletakkan di atas troli. Selanjutnya peralatan makan itu dikembalikan ke dapur untuk dicuci agar benar-benar bersih dan bisa dipakai lagi keesokan harinya. Menggosok gigi setelah makan adalah kebiasaan yang sudah diajarkan sejak masih balita. Itulah sebabnya kenapa anak-anak Jepang jarang yang ngemil, karena akan mengotori gigi sehingga harus sikat gigi lagi. Tugas selanjutnya adalah membersihkan kelas. Melap meja dan menyapu serta mengepel lantai adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan setelah selesai acara Kyushoku. Sekolah memang tidak mempekerjakan office boy atau petugas kebersihan, jadi mereka sendirilah yang harus bergotong royong membersihkan kelas masing-masing. Lalu bagaimana dengan siswa SMA? Undang-undang tentang Gakko Kyushoku hanya mengatur tentang makan siang untuk SD atau Shogakko dan SMP atau Chugakko. Sedangkan SMA atau Kotogakko, disingkat Koko, tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Siswa SMA sudah mengikuti food education atau shokuiku selama 9 tahun, yaitu ketika mereka masih duduk di bangku SD dan SMP. Jadi, mereka sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang gizi dan makanan, serta memiliki keterampilan dalam memilih menu sehat. Karena itu mereka mempersiapkan sendiri makan siangnya di rumah dan membawanya ke sekolah dalam bentuk bento atau bekal. Itulah sebabnya kita melihat menu makanan mereka tidak lagi seragam, melainkan beraneka ragam. Namun dipastikan semuanya adalah makanan yang sehat dan bergizi. Dan dengan bangga mereka menyebutnya sebagai Nihon Kyushoku atau makan siang ala Jepang yang terkenal di dunia sebagai makanan super sehat. Umumnya bento atau bekal itu mereka buat sendiri di rumah. Kalau terpaksa barulah mereka membelinya di warung atau di convenience store atau kombini. Demikianlah kami telah membagikan sedikit cerita tentang program makan siang bagi siswa SD dan SMP di Jepang yang mendapat pengakuan dunia sebagai program yang sangat berhasil dalam menjadikan anak-anak sekolah tumbuh sehat, cerdas, dan jauh dari obesitas. Semoga menjadi inspirasi bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan segera dilaksanakan di Indonesia. Sampai jumpa.